Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami podcast FTIK, Buka Pikiran, Buka Hati, Meraih Ridho Ilahi. Sobat FTIK dimanapun berada, pada kesempatan kali ini, di bulan Ramadan yang insya Allah penuh berkah ini, kita kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa, yang akan semakin membuat kita bisa menikmati bulan Ramadan ini dengan nasihat-nasihat ya dari tausiah yang akan beliau berikan. Dan sudah hadir beliau Kang Dr. M. Ajib Hermawan. Assalamualaikum Kang Ajib. Waalaikumsalam Mbak Ila. Gimana kabarnya Kang Ajib? Alhamdulillah sehat selalu. Mbak Ila sehat ya? Sehat. Puasa ya Kang Ajib? Insya Allah. Alhamdulillah. Nah Kang Ajib, kali ini kan tema yang akan disampaikan adalah tentang hikmah berpuasa. Nah ini mungkin sobat FTIK yang sedang berpuasa itu biar semakin tambah semangat untuk menjalankan ibadah puasa dan semakin bisa memaknai puasanya itu bisa semakin merasa ini lebih membahagiakan puasa yang selalu dinanti Ramadan berkah gitu ya. Nah ini kalau Kang Ajib sendiri memaknai hikmah Ramadan itu seperti apa kan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sobat Aptik semuanya dan juga Mbak Ella. Kalau saya mencoba melihat Ramadan ini sebagai bulan yang penuh keberkahan dari satu perspektif bagaimana kita memaknai keberagamaan kita dalam konteks agama Islam. Jadi kalau kita lihat dalam pilar kita beragama Islam itu kan ada iman, Islam, dan ihsan. Nah, puasa ini merupakan salah satu ibadah yang dijalankan oleh seluruh umat Islam yang komponen-komponen dari ketiganya itu sangat kuat, terutama nanti ketika kita melihat pada sisi keisanannya. Nah, pada sisi iman saja itu jelas kalau di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu kan khitab dari ayat itu kan orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu itu kan. Jadi khitab ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Jadi perintah puasa itu merupakan perintah yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Artinya kemudian landasan beriman itu merupakan pondasi bagi orang untuk melakukan ibadah puasa. Puasa akan semakin meningkatkan keimanan kita untuk sampai pada derajat ketakwaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi Islam. Ya, karena puasa itu merupakan dari syariat Islam, maka otomatis itu juga kita sedang berproses bagaimana menjalankan syariat itu. Dan itulah salah satu cara kita berislam. Oleh karena itu dalam puasa itu ada aturan-aturan tertentu yang sudah diatur sedemikian rupa agar secara syariah memenuhi syarat, ada syarat rukun yang bisa terpenuhi dan sah sebagai seorang muslim menjalankan ibadah puasa tersebut. Nah, tetapi kualitas puasa itu kan tidak bisa dilihat dari sisi syariah saja. Kualitas puasa itu akan terbentuk ketika kita dari puasa itu bisa imsak, menahan dari segala hal, terutama dari hawa nafsu. Dan disinilah kemudian ihsan itu berperan. Jadi komponen utama dari berpuasa, kita diperintahkan berpuasa itu kan bukan untuk menahan lapar dan dahaga kita, tetapi bagaimana kita mampu mengontrol emosi kita, mengendalikan hawa nafsu kita agar kita menjadi orang yang paripurna dari sisi kualitas kebermanusiaan kita. Dan disitulah ihsan itu berperan penting. Jadi kualitas ibadah
puasa kita itu sesungguhnya akan ditentukan dari bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita, kontrol diri, kemudian mengendalikan hawa nafsu kita. Disitulah apa namanya puasa itu menjadi satu apa namanya satu proses kita beragama, tetapi proses ini tidak sama dengan ibadah yang lain. Di apa baik itu di sholat maupun di haji ada nilai-nilai apa namanya yang sangat kuat yang itu menjadi tuntutan kita dalam berpuasa, bagaimana puasa kita itu semakin berkualitas. Nah, gitu kira-kira Mbak Ella. Kalau sekarang Ansip kan ibaratnya kita berpuasa itu banyak sekali godaannya ya. Niatnya sudah niat nih kepengen berkualitas. Tapi ternyata itu banyak hal yang kayaknya nampaknya ngiri-ngiri gitu. Awal-awalnya mungkin tidak tergiur gitu ya. Sehingga wah memilih untuk ya sudah supaya puasanya menjadi berkualitas daripada tergiur hal yang tidak tidur saja gitu kan. Oke. Benar ya Kang Ajib? Sebenarnya kan tidak ada yang salah dengan tidur, karena naumu shoimin ibadatun kan seperti itu. Tidurnya orang yang puasa itu beribadah. Tetapi sekali lagi ketika kita melihatnya dari perspektif ihsan, maka apakah kemudian dengan tidur itu kita akan mendapatkan kualitas puasa yang bagus? Di satu sisi, ketika orang tidur itu sesungguhnya dia menjauhkan dari potensi maksiat. Dan itu tentu saja mendapatkan pahala. Maka kenapa mendapat pahala? Karena kita menghindari maksiat tadi, potensi itu. Tetapi di sisi lain ada hal lain yang bisa kita upayakan, kita bisa lakukan, yang itu berkontribusi tidak hanya pada diri kita, tetapi juga pada orang lain, kepada alam, kepada siapapun, termasuk bagaimana kita mengekspresikan penghambaan kita kepada Allah, ya tidak hanya dengan tidur, tentu saja. Karena itu kemudian aktivitas kita akan menentukan kualitas kita. Niat itu penting dan itu apa menjadi modal dasar dan tidak ada yang salah ketika orang beribadah termasuk puasa itu dengan niat yang misalnya ingin mendapatkan pahala, dengan niat ingin apa namanya biar menjadi contoh buat anak-anaknya atau murid-muridnya atau mahasiswanya, tidak ada yang salah. Dan itu apa tahap yang perlu dilalui. Tetapi ingat bahwa setiap niat itu sesungguhnya kan lillahi ta'ala, artinya tidak ada embel-embel lain. Kalaupun kemudian harus melalui proses-proses yang apa namanya cukup panjang, berliku, bertahap, ya semua orang punya religious experience masing-masing. Dan itu harus kita pahami dan kita apresiasi bersama. Gitu. Jadi pada saat berpuasa pun sekedarnya ya, artinya tidur ya sekedarnya. Ya. Melakukan aktivitas-aktivitas yang lain ya Kang ya tetap. Tentu. Dan itu orientasi kita adalah orientasi produktivitas. Jadi jangan sampai kemudian puasa itu mengganggu aktivitas kita sehingga menurunkan produktivitas dan juga apa justru mengalihkan. Banyak sekali kan orang berpuasa menjadi lemas, menjadi kurang bersemangat, tidak bergairah, ya itu wajar karena proses biologisnya yang mempengaruhi kita. Tetapi kan apa namanya seiring berjalannya waktu, saya yakin siapapun kemudian akan terbiasa dengan situasi lapar dan dahaga. Oleh karena itu penting untuk membangun motivasi dan tadi kalau kita berkaca pada teologi keislaman kita dengan iman, Islam, ihsan, itu kita membangun dengan fondasi iman, bagaimana kita bersyariat, berislam, dan kita hiasi, kita sempurnakan dengan konsep ihsan, berbuat lebih baik, dan agar tujuannya nanti bisa tercapai dengan semakin baik. Jadi apa tujuan kita berpuasa la'allakum tattaqun itu kan akan tercapai tidak hanya lewat fondasi iman dan bersyariat saja, tetapi justru ihsannya itulah yang paling banyak berperan di situ. Iya, karena memang ujiannya orang puasa itu kan memang dalam kategori bisa dikatakan berat juga ya Kang ya. Ya. Jadi kalau kepenginnya ya beribadahnya berkualitas, iman Islam ihsannya terpenuhi. Tapi memang tadi ya banyak faktor ya sebenarnya ya yang banyak faktor dan tantangannya banyak, tetapi kalau kita mampu menjalani dengan enjoy saja, insya Allah tantangan atau apapun itu bukanlah menjadi sebuah penghalang. Toh selama ini juga kita apa namanya menjalankan ibadah puasa juga relatif tidak ada masalah apapun selama memang kondisi fisik kita bagus, kondisi psikis kita juga nyaman,
insya Allah tidak ada kendala apapun. Dan itu merupakan pelatihan yang luar biasa bagi kita untuk mampu mengendalikan diri kita, menahan emosi kita, dari yang biasanya sambatan terus, dari biasanya lihat orang lain komentar terus, nah ini kita berlatih. Menahan diri ya. Dan itu akan semakin membentuk kepribadian kita yang akan menjadi manusia yang lebih baik. Nah, Sobat Etik, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Ajib itu hal yang insya Allah itu akan semakin membuat kita itu semakin termotivasi ya dalam menjalankan ibadah puasa. Ibadah itu banyak tantangannya. Tadi Kang Ajib ya menyampaikan ibadah itu banyak tantangannya. Tapi ketika kita kemudian mampu untuk menghadapi tantangan itu dan menjalankan dengan sebaik mungkin, maka puasa kita itu menjadi puasa yang berkualitas ya. Sehingga iman, Islam dan ihsan yang tadi disampaikan oleh Kang Ajib itu bisa kita raih ya, sesuai dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Ajib Hermawan. Mudah-mudahan Sobat Etik dimanapun berada menjadi semakin semangat puasanya, semakin menjalankan ibadah puasa dengan rasa yang bahagia. Terima kasih telah menyaksikan podcast Etik pada hari ini. Kang Ajib, terima kasih. Sama-sama Mbak Ella. Ya. Amin, amin. Mudah-mudahan puasanya lancar. Amin. Sampai Lebaran. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.